Selamat berjumpa lagi rekan-rekan mahasiswa pada kuliah kita kali ini, yaitu sesi ke-11 mata kuliah nilai-nilai utama Gus Dur. Pada sesi 11 ini nanti kita akan membahas mengenai nilai kekesatriaan. Bagaimana nilai kekesatriaan itu? Baiklah, kita sebelum membahas kepada materi teks, kita dengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan Mbak Alisa Wahid dalam video pendek berikut ini. Suatu ketika setelah Gus Dur wafat, saya berkontak dengan kelompok Ahmadiyah yang sedang diserang oleh kelompok garis keras, dilempari batu kampungnya, dan mereka mengeluh. Mereka menyatakan begini, seandainya Gus Dur masih ada, pasti besok pagi setidaknya, karena ini di sebuah kampung yang jauh di kota kecil, jadi nggak mungkin pada saat itu juga Gus Dur akan berada di sana. Ini Mubalik Ahmadiyahnya waktu itu menyampaikan begitu. Seandainya Gus Dur masih ada, kami yakin Gus Dur besok pagi sudah ada di depan gerbang kampung kami untuk melindungi kami. Dan waktu itu saya berpikir bahwa Gus Dur sangat menunjukkan bagaimana seorang kesatria harusnya bertindak. Seorang kesatria, dia bertumpu, berpegang, bersumbu pada kebenaran yang dia yakini. Seorang kesatria tidak takut untuk menghadapi persoalan, tidak takut untuk menghadapi orang-orang atau kelompok-kelompok yang dianggap akan menghancurkan atau merusak tatanan keadilan dan kemanusiaan yang ada. Seorang kesatria tidak ragu-ragu untuk melakukan apa yang harus dilakukan walaupun tidak ada panggung, tidak ada gemerlap, tidak ada popularitas, tidak ada materi yang bisa dia dapatkan dari perjuangan itu. Seorang kesatria hidup dengan nilai-nilainya dan memperjuangkan nilai-nilainya ini dengan kesungguhan dan ketulusan. Karena itu sikap atau nilai kekesatriaan adalah salah satu nilai yang patut kita teladani dari Gus Dur. Nilai kekesatriaan bisa luntur atau berkurang dalam keseharian kita kalau kita terlalu sibuk dengan kepentingan diri sendiri dan kepentingan kelompok. Ini akan membuat kita bersikap tidak adil. Kalau kita bersikap tidak adil, maka kita juga tidak akan mau memperjuangkan segala sesuatu dengan kesungguhan hati dan ketulusan. Dan disitulah tantangan kita untuk bersikap kesatria. Bersikap kesatria itu bukan bersikap gerasa gursu. Bersikap kesatria itu bukan kemudian berkata bahwa demi nama Tuhan saya akan membasmi kalian. Bukan begitu, itu bukan sikap kesatria. Sikap kesatria lahir dari sikap ketuhanan dan berusaha untuk mewujudkan sikap ketuhanan itu, nilai ketuhanan itu dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita mengharapkan balas jasa dari perjuangan ini. Itulah sikap kesatria. Dan sikap kesatria tidak harus bersikap gegap gempita atau harus dengan suara keras, dengan keberanian yang seperti di medan perang. Sikap kesatria bisa muncul dalam kelembutan sikap kita, tetapi keteguhan kita untuk memegang prinsip-prinsip kebenaran. Demikian tadi kita sudah melihat video singkat dari Mbak Alisa Wahid dan penjelasan tentang kekesatriaan Gus Dur. Baik, sekarang kita akan mengupas nilai kekesatriaan itu dari sisi teori. Baik, kita mulai. Kita bicara tentang teori kesatria. Teori kesatria adalah sebuah pandangan klasik tentang bagaimana orang harus berperilaku dalam hidup. Pandangan ini diturunkan dari budaya Jepang, dari budaya Jepang kuno, di mana seorang ksatria harus menunjukkan karakter, keberanian, keteguhan, dan kejujuran. Teori ini juga terkait dengan perang, di mana ksatria harus menunjukkan
keterampilan dan keberanian di medan perang. Konsep teori ksatria mencakup beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh ksatria dalam kehidupan mereka. Prinsip-prinsip tersebut adalah kejujuran, kesetiaan, kasih sayang, integritas, keikhlasan, kerendahan hati, dan cinta damai. Prinsip-prinsip ini juga dikenal dengan namanya Nijukun, yang berarti 12 prinsip. Salah satu prinsip yang paling penting dari teori ksatria adalah integritas. Integritas memerlukan seorang ksatria untuk menjaga nilai-nilai moral dan mengikuti prinsip-prinsip moral yang ditentukan oleh budaya Jepang kuno. Ini termasuk prinsip-prinsip seperti menghormati orang lain, melindungi hak-hak orang lain, memahami hak-hak orang lain, dan menghormati kedamaian. Selain integritas, kejujuran adalah prinsip lain yang harus diikuti oleh ksatria. Ksatria harus selalu jujur dan tidak berbohong dalam setiap situasi. Mereka juga harus menghormati kejujuran orang lain dan menghargai hak-hak orang lain. Ksatria juga harus menghormati diri mereka sendiri dan orang lain. Seorang ksatria juga harus menunjukkan kesetiaan terhadap orang lain, termasuk keluarga dan saudara. Mereka harus menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang terhadap orang lain. Mereka juga harus menjaga hubungan yang baik dengan orang lain dan memahami pentingnya keluarga dan saudara. Ksatria juga harus menunjukkan kerendahan hati dalam setiap situasi. Mereka harus bersikap rendah hati dan tidak sombong. Mereka juga harus memahami bahwa orang lain memiliki nilai dan hak yang sama seperti mereka. Mereka juga harus menghormati keputusan dan opini orang lain. Kalau tadi kita sudah meninjau pengertian ksatria dari budaya Jepang, sekarang kita akan meninjau sifat-sifat ksatria dari budaya kita sendiri, yaitu falsafah Jawa. Dalam falsafah Jawa, terdapat ungkapan atau pepatah yang menjelaskan sifat-sifat yang melekat pada seorang ksatria, yaitu ngluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji, menang tanpa ngasorake, sugih tanpa bondo. Mari kita kupas satu persatu pepatah tersebut. Yang pertama adalah ngluruk tanpa bolo. Dalam frase ngluruk tanpa bolo, arti kata ngluruk adalah datang dengan membawa rombongan orang banyak atau membawa pasukan dengan tujuan untuk berperang. Sedangkan kata tanpa bolo berarti tidak membawa pasukan ataupun teman. Jadi, frase di atas dapat kita artikan bahwa seseorang yang menghadapi segala sesuatu sendirian tanpa bantuan orang lain. Prinsip hidup yang ingin disampaikan dan diajarkan dalam ungkapan ini adalah tentang keberanian di dalam kehidupan ini untuk bertanggung jawab dan mandiri dalam menjalani dan menghadapi segala permasalahan yang ada, tanpa harus mengharapkan atau bahkan mengandalkan orang lain. Orang lain itu bisa orang tua, saudara, atau teman, dan yang lainnya. Ungkapan yang kedua adalah sekti tanpa aji. Sekti atau sakti yang dimaksud adalah sebuah kemampuan
yang melebihi dari kemampuan orang-orang biasa, dan dalam hal ini kemampuan yang berhubungan dengan kanuragan, bela diri, ataupun kemampuan mistis atau supranatural. Tanpa aji yang dimaksud adalah tanpa ilmu bela diri atau ilmu mistis tertentu, dan juga dapat diartikan tidak menggunakan barang berupa pusaka, sehingga boleh dikatakan bahwa seseorang itu mampu lebih dari kemampuan orang biasa dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya sendiri. Ajaran yang disampaikan adalah tentang bagaimana kita memberdayakan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita sehingga kita mempunyai kemampuan yang lebih untuk menjalani hidup tanpa mengandalkan kekuasaan atau jabatan untuk menghadapi semua permasalahan hidup yang ada. Yang ketiga adalah menang tanpa ngasorake. Arti dari kata ngasorake adalah merendahkan atau mengalahkan. Dalam istilah saat ini, yang boleh dikatakan sepadan dengan ungkapan Jawa tersebut adalah win-win solution. Yang artinya, dua belah pihak merasa menang atau diuntungkan. Ajaran yang ingin disampaikan adalah bagaimana kita mencapai tujuan kita tanpa membuat orang lain merasa dirugikan ataupun direndahkan. Dan prinsip hidup ini merupakan salah satu prinsip hidup yang mendasar bagi masyarakat Jawa sehubungan dengan prinsip tepo seliro. Ya. Tepo seliro itu bahasa Indonesianya adalah tahu diri. Kemudian falsafah yang keempat adalah sugih tanpa bondo. Kata sugih dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kaya atau berkecukupan. Sedangkan tanpa bondo terjemahannya adalah tanpa harta benda. Dalam frase ini pun arti katanya juga bertolak belakang karena kaya adalah identik dengan mempunyai harta benda yang banyak. Sedangkan kata yang lainnya mempunyai arti tidak punya harta benda. Maksud dari ungkapan ini adalah dalam kehidupan ini harta benda bukanlah segala-galanya. Karena memiliki harta benda yang banyak, ya meskipun banyak sekali, yang ingin disampaikan adalah bahwa meskipun memiliki harta benda yang banyak sekali, tidak akan menjamin ketentraman dan kebahagiaan hidup ini. Ajaran yang ingin disampaikan adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup, kita tidak harus mengandalkan harta benda semata, tetapi juga harus kaya di dalam hal yang lainnya juga. Misalnya, kita kaya dalam hal teman yang banyak, pengetahuan yang banyak, kebaikan yang banyak, dan lain sebagainya di luar harta benda. Menurut Jawa, seorang ksatria itu harus mempunyai keberanian dan tanggung jawab, mempunyai kemampuan dalam dirinya untuk mencapai tujuan, mempunyai sifat yang luhur, dan tidak merendahkan orang lain, serta terposliro dan juga kaya akan pengetahuan, kebaikan, serta hal yang baik lainnya. Ini adalah falsafah Jawa tentang ksatria. Saya kira sudah tidak asing lagi di mata teman-teman semuanya. Berikutnya kita akan membahas kesatriaan dalam 9 nilai utama Gus Dur. Kesatriaan bersumber dari keberanian untuk memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai yang diyakini dalam mencapai keutuhan tujuan yang ingin diraih.
Proses perjuangan dilakukan dengan mencerminkan integritas pribadi, penuh rasa tanggung jawab atas proses-proses yang harus dijalani, dan konsekuensi yang dihadapi, komitmen yang tinggi, serta istiqomah. Kesatриaan yang demikian dimiliki Gus Dur, mengedepankan kesabaran dan keikhlasan dalam menjalankan proses seberat apapun, serta dalam menyikapi hasil yang dicapainya. Itu adalah garis besar atau rangkuman dari sifat kesatriaan yang dimiliki oleh Gus Dur. Berikut ini uraian tentang sikap-sikap yang melekat pada orang yang memegang teguh nilai kesatriaan. Yang pertama, berintegritas. Integritas adalah salah satu bentuk kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan perilaku, nilai, metode, sarana, prinsip, harapan, dan keterpaduan berbagai hasil. Orang yang memiliki integritas berarti memiliki kepribadian yang jujur dan kuat. Integritas sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu integrate, yang artinya seperti berikut ini. Yang pertama adalah sikap tegas untuk tidak ingin korupsi, berpegang teguh pada prinsip, dan menjadi dasar untuk berhubungan dengan diri sendiri sebagai nilai moral. Yang kedua, kualitas, sifat, atau kondisi yang menunjukkan satu kesatuan yang utuh, memiliki potensi dan kemampuan untuk memancarkan otoritas kewibawaan dan kejujuran. Kejujuran dalam hal ini bukan hanya omongan pemanis retorika, tapi juga tindakan. Jika dimulai dengan kejujuran, kredibilitas, dan banyak akhlak mulia lainnya, maka karakter inilah yang sangat dibutuhkan. Dibutuhkan oleh siapa? Dibutuhkan oleh pemimpin saat ini. Karakter agung ini tentu akan bermuara pada manusia pilihan, yaitu Al-Mustafa Muhammad SAW, sebagai penyempurna karakter manusia. Salah satu bentuk integritas pribadi akan terlihat percaya diri dan elegan, serta tidak mudah terpengaruh oleh sesuatu hanya untuk melewati kegembiraan atau kesenangan sesaat. Seseorang yang tulus lebih berhasil ketika mereka menjadi pemimpin, baik formal maupun informal. Orang yang hidup dengan itikat baik, bersedia atau tidak, mampu merusak kepercayaan orang yang mempercayainya. Ini adalah tanda integritas dengan bentuk pertanggungjawaban. Bahkan ketika orang tersebut merasa tidak enak untuk mengatakannya. Integritas lebih berkaitan dengan hati. Kemampuan untuk melatih hati nurani, termasuk kejujuran, ketulusan, dan dedikasi. Integritas dibangun di atas 3 elemen kunci, yakni nilai kepemimpinan, koherensi, dan komitmen. Nilai-nilai ini adalah pedoman yang dibutuhkan sebagai seorang leader. Integritas ini menjadi lebih kuat ketika seseorang pemimpin konsisten antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Atau dengan kata lain, menjalankan ucapannya. Dalam bahasa Jawanya disebut dengan sabdo pandito ratu. Dan berkomitmen untuk apa yang diucapkannya itu.
Tanpa integritas, kita akan kehilangan kepercayaan karena orang lain menjauhi kita untuk menghindari kekecewaan. Integritas adalah praktik bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang konsisten dan tanpa kompromi terhadap prinsip nilai moral dan etika yang kuat. Integritas tidak berubah dan tidak tergoyahkan dalam mendukung nilai-nilai luhur dan keyakinan seseorang. Definisi lain dari apa itu integritas adalah konsep yang berkaitan dengan koherensi antara perilaku dan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan ketepatan atau ketepatan tindakan seseorang. Lawan dari integritas adalah kemunafikan atau hipokrisi atau kemunafikan. Ketika tindakan seseorang sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang mereka ajarkan, mereka disebut memiliki integritas atau integrasi atau integritasi. Sederhananya, kualitas orang yang tulus hanya ditunjukkan oleh kata-kata dan tindakan, bukan oleh mereka yang tidak bisa menjaga kata-kata. Orang yang tulus bukanlah orang yang memiliki banyak wajah dan rupa yang disesuaikan dengan motivasi dan minat pribadinya. Dan kita masuk ke ciri-ciri orang yang berintegritas. Itu seperti apa? Yang pertama, orang yang berintegritas adalah orang yang tidak memiliki kedok tertentu atau tujuan lain selain apa yang diperlihatkan. Yang kedua, orang yang berperilaku sesuai dengan apa yang diucapkan. Yang ketiga, orang yang sama sifat dan perilakunya di depan maupun di belakang. Keempat, memiliki kekonsistenan antara apa yang diimani dan kelakuannya. Dan kelima, ciri-ciri orang berintegritas adalah orang yang konsisten antara nilai hidup yang dianut dan hidup yang dijalankannya. Sebenarnya ini istilah integritas jarang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Karena tidak semua orang mengetahui dan memahami arti dari apa itu integritas secara lebih detail. Kata integritas digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena mengacu pada sikap dan sifat seseorang. Seseorang dikatakan berintegritas jika memiliki kepribadian dan karakter sebagai berikut. Yaitu bisa dipercaya dan jujur, memiliki komitmen, bertanggung jawab, menepati ucapannya, setia, menghargai waktu, dan memiliki prinsip setia pada nilai-nilai hidup. Kemudian yang kedua terkait dengan sifat-sifat kekesatriaan adalah tanggung jawab. Pada umumnya pengertian mengenai tanggung jawab adalah kesadaran seseorang terhadap perbuatan maupun perilaku yang secara sengaja itu meskipun tidak sengaja memperlakukannya. Tanggung jawab bisa kita lakukan pada kondisi di mana seseorang dalam keadaan sadar. Apabila seseorang tersebut memiliki suatu sifat tanggung jawab, maka dirinya tergolong menjadi pribadi yang memiliki kejujuran serta kepedulian yang tinggi. Namun apabila seseorang itu kehilangan suatu sifat tanggung jawab, akan terdapat pihak yang lain untuk memaksakan tanggung jawab tersebut. Dengan ini,
Tanggung jawab dapat dilihat dari kedua sisinya, yakni sisi pihak yang telah diperbuat atau dibentuknya beserta sisi kepentingan bagi pihak yang lain. Ya, itu adalah uraian tentang tanggung jawab. Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab. Berikut di bawah ini adalah ciri-ciri dari seseorang yang bertanggung jawab. Yang pertama, menentukan jalan yang benar. 2, selalu tetap memotivasi diri sendiri. 3, tetap menjaga, menghormati diri sendiri. 4, tetap waspada. 5, mempunyai komitmen dalam sebuah tugas. 6, menjalankan tugas sesuai standar yang baik. 7, menepati segala janjinya. Dan 8, memiliki keberanian guna menanggung segala risiko yang diperbuatnya. Itulah ciri-ciri orang yang bertanggung jawab. Nilai berikutnya adalah konsekuen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata konsekuen adalah sesuai dengan apa yang telah dikatakan atau diperbuat. Arti lainnya dari konsekuen adalah berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan. Konsekuen juga berarti sesuai dengan apa yang telah dikatakan dan diperbuat. Kemudian berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan. Itu adalah nilai konsekuen. Nilai berikutnya adalah komitmen. Komitmen berasal dari kata bahasa Latin yaitu comiter, yang memiliki arti menyatukan, mengerjakan, menggabungkan, dan mempercayai. Dianggap sebagai keadaan menyatakan atau menyatukan dan mempercayai tersebut diperoleh dari keadaan di mana seseorang membuat perjanjian atau keterikatan baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itulah, keterikatan tersebut terwujud dalam bentuk tindakan sosial atau tingkah laku yang dilakukan secara sukarela maupun terpaksa guna tercipta keadaan yang diharapkan. Komitmen adalah sikap setia untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu, baik itu berkaitan dengan diri sendiri, pekerjaan, organisasi, hubungan maupun hal lainnya, sehingga atas dasar inilah seseorang yang sudah melakukan kesepakatan akan senantiasa memenuhi apa yang telah menjadi kewajibannya. Itu adalah tentang nilai komitmen. Nilai berikutnya dalam yang terkait ataupun yang melekat pada seseorang yang memiliki jiwa ksatria adalah istiqomah. Istiqomah adalah perilaku teguh terhadap pendirian dan tidak mudah terpengaruh dalam keadaan, sehingga dapat tetap percaya dengan apa yang telah diyakini sebagai pedoman. Istiqomah sendiri berasal dari kata bahasa Arab, yaitu istiqomah, dan muncul dari kata dasar koma, yang berarti berdiri tegak lurus. Sedangkan kata koma berasal dari kata dasar, masdarnya adalah iqomah, yang membawa makna dimulainya atau didirikannya sholat berjamaah. Itu adalah nilai istiqomah. Kemudian nilai yang terakhir, nilai berikutnya dari ksatria adalah sabar. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri
yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Semakin tinggi tingkat kesabaran yang dimiliki seseorang, maka semakin kokoh juga ia dalam menghadapi segala macam masalah yang terjadi dalam kehidupan. Sabar juga sering dikaitkan dengan tingkat atau tingkah laku positif yang ditonjolkan oleh individu atau seseorang. Dalam sebuah pernyataan pendek dikatakan bahwa sabar itu seperti namanya adalah sesuatu yang pahit dirasakan, tetapi hasilnya lebih manis daripada madu. Nah, ini adalah kata-kata mutiaranya. Dan nilai terakhir dari sifat atau jiwa ksatria adalah ikhlas. Jika diartikan secara bahasa, makna ikhlas memiliki arti membersihkan atau jernih, bersih, suci dari pencemaran, suci dari campuran, baik itu berupa materi maupun tidak. Selain itu, ikhlas juga bisa diartikan secara istilah, di mana artinya adalah membersihkan hati agar menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dengan kata lain, dalam melakukan ibadah, hati kita tidak boleh menuju kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengertian ikhlas menurut Ali Al-Dakuk yaitu menutupi segala sesuatu dari pandangan makhluk lain. Biasanya orang yang memiliki hati yang ikhlas disebut sebagai seorang muflis, yaitu seseorang yang ikhlas dan tidak mempunyai sifat riya. Sementara menurut Fudail bin Iyad, ikhlas adalah beramal hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang beramal karena untuk menarik perhatian manusia, maka orang tersebut termasuk orang riya. Sedangkan orang yang beramal karena manusia disebut syirik. Sementara posisi ikhlas berada di antara riya dan syirik. Demikian adalah nilai-nilai ataupun nilai kesatriaan yang sesuai dengan apa yang kita pelajari dalam mata kuliah 9 nilai utama Gus Dur atau nilai-nilai Gus Durian. Sifat kesatriaan ini sangat melekat pada diri Gus Dur atau Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang bahkan sampai beliau meninggal, nama baik dan sifat-sifat baik beliau tetap menjadi panduan dan pedoman para murid, para pengagum, dan juga orang-orang lain di seluruh dunia. Oleh karena itu, patut kiranya kalau kita sebagai mahasiswa Politeknik Gus Durian wajib mencontoh sifat-sifat kesatriaan dari guru besar kita, yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Saya kira demikian apa yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, silakan memberikan komentar pada kolom komentar di dalam channel ini. Kemudian subscribe bagi yang belum subscribe. Like dan share seluas-luasnya kepada orang lain agar supaya apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa juga memberikan manfaat kepada orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada kuliah di sesi-sesi berikutnya.